Hai guys, selamat datang di Daily Screen. Gimana kabarnya buat teman-teman yang lagi kerja di rumah, lagi libur sekolah, pokoknya lagi di rumah lah ya. Buat teman-teman yang mungkin lagi di rumah, mohon banget buat jangan keluar dulu lah kalau nggak terlalu penting, karena memang virus ini kita harus menganggap serius. Teman-teman nggak boleh panik, tapi juga jangan menganggap remeh. Jadi kemarin sempat baca di berita kalau ada yang liburan malah ke puncak macet, pantai penuh, nggak gitu konsepnya guys. Tapi buat teman-teman yang mungkin di rumah, yang kerja di rumah, tetap jaga stamina, karena kesehatan kalian sekarang aset yang paling penting itu adalah kesehatan kalian. Jadi Daily Screen juga di sini bakal fokus terus buat video untuk teman-teman yang subscribe Daily Screen. Jadi buat teman-teman yang mungkin lewat aja di video ini, jangan lupa untuk subscribe. Kali ini Daily Screen punya satu aplikasi yang cocok banget buat kalian untuk ngisi waktu luang, menghilangkan bosan kalian di rumah. Ada satu aplikasi namanya Klik Film. Ini layanan streaming. Karena kita tahu sendiri layanan streaming ilegal di Google udah banyak yang diblok sama pemerintah. Jadi solusi yang paling jitu, kita harus cari aplikasi yang harganya murah tapi banyak menyediakan film-film yang keren. Salah satunya aplikasi yang Daily Screen sering gunain itu adalah aplikasi Klik Film guys. Jadi nanti ada di sekitar sini deh, Klik Film. Nah di Klik Film ini ada banyak sekali film-film baru yang kita nggak sempat nonton. Mungkin ada film-film luar yang nggak masuk ke bioskop kita Indonesia. Nah, di Klik Film ini ada jenisnya namanya Klik Premier. Nah ini Klik Premier ini ada banyak sekali film-film keren yang dari Screen yakin kalian belum nonton deh. Ini banyak sekali sih, ada Love Again, Running with the Devil, kemudian Tisa Mr. Lee. Di sini juga banyak film-film Korea guys. Nah, salah satu film yang Daily Screen sempat tonton tadi malam itu namanya Bring Me Home. Jadi di video kali ini Daily Screen akan menceritakan pengalaman Daily Screen nonton Bring Me Home ini di aplikasi Klik Film ini guys. Gimana kerennya film ini dan bagaimana deg-degannya kita nonton film ini. Nah kalau di Klik Film ini disebutkan bahwa Bring Me Home ini jenisnya film drama. Tapi sebenarnya kalau kita udah nonton secara full, udah selesai kalian nonton, film ini lebih menjurus ke thriller, misteri dan juga drama. Jadi ada kekeluargaan tapi juga ada berdarah-darahnya sih. Mungkin ini khusus film-film yang di 16 atau 17 tahun ke atas lah guys. Kemudian direkturnya ini, sutradaranya ini dipegang oleh Kim Seung Woo. Mohon maaf buat teman-teman yang mungkin fasih bahasa Korea kalau sering nyebutin nama-namanya ini agak salah. Mohon dikoreksi ya di kolom komentar guys. Jadi film Bring Me Home ini kurang lebih menceritakan sosok artis Lee Young Ae yang berperan sebagai Jung Yeon. Ia ini merupakan seorang ibu karir, di mana dia juga bekerja sebagai perawat di rumah sakit. Kemudian dia juga punya anak yang agak sedikit keterbelakangan mental, ada beberapa kekurangan. Dan di sana dia sempat berpikir bahwa bosan untuk menjadi seorang ibu dan pengen banget rasanya dia tuh liburan dan lepas dari sosoknya sebagai ibu dan wanita karir. Jadi dia sedikit bosan lah. Mungkin dia menginginkan untuk liburan tuh setidaknya seminggu lah. Tapi tiba-tiba bencana menimpa keluarga ini dan Min Soo ini hilang begitu saja. Akhirnya Jung Yeon ini pusing dan sedikit menyesali kenapa dia ini pernah berpikiran untuk bosan menjadi seorang ibu. Jadi mulai dari pertengahan film sampai ke akhir film ini kita akan melihat aksi dari Jung Ji-yeon ini mencari sosok Min Soo ini kemana keberadaannya. Bahkan sang suami yang bernama Myung-guk ini tewas di perjalanan ketika ia sedang mencari sang anak si Min Soo ini guys. Dalam pencariannya ini Jung Yeon ini punya banyak sekali permasalahan ditemuinya. Mulai dari sahabatnya ini mengkhianati dia, kemudian suaminya meninggal, kemudian dia kesusahan dia mencari anaknya ini sampai ke ia ini terjebak di suatu perkampungan nelayan yang sebenarnya Min Soo ini berada di kampung itu tapi disembunyikan oleh orang di sekitar kampung nelayan tersebut guys. Tapi walaupun begitu eratnya para kelompok ini menyembunyikan Min Soo, namanya insting seorang ibu, akhirnya Jung Yeon ini merasa ada yang aneh dari perkampungan ini dan ada yang disembunyikan dari dirinya. Mulai saat itulah
Jung Yeon ini mulai sembunyi-sembunyi memperhatikan gelagat mereka, mulai dari dia malam-malam mencari petunjuk-petunjuk keberadaan Minsu, dan benar akhirnya dia juga menemukan Minsu di sana. Jadi Jung Yeon ini harus menghadapi kelompok orang yang ada di nelayan tersebut yang menghalangi dia untuk mendapatkan Minsu, guys. Kurang lebih kalau plot ceritanya, film ini keren banget. Bana sang sutradara ini benar-benar membawa kita menggunakan alur maju mundur. Jadi di awal film kita dibawa ke adegan di akhir film, dan adegan akhir film terkadang kita dibawa di adegan pada pertama kali film itu kisah dari Lee Jung Yoon ini dimulai, guys. Nah, sosok Lee Young E ini sudah lama sekali tidak main film, kurang lebih kalau nggak salah sekitar 17 tahun sejak filmnya yang film apa, Lady Vengeance kalau nggak salah ya. Itu yang diperankan di tahun 2005, guys, kalau nggak salah ya, di tahun 2005. Dan di sini acting Lee Young ini benar-benar dahsyat karena ya tidak perlu diragukan lagi, walaupun dia sudah vakum beberapa tahun menjadi seorang ibu. Memang dia main di film drama, tapi dia sempat vakum sekitar 2 tahun ya, dari tahun 2015 sampai 2019 dia main drama. Tapi bakat akting dan kemampuan aktingnya itu sudah tidak perlu diragukan lagi. Kemudian untuk pemain pendukungnya seperti pemain pendukung sang suami, kemudian sang polisi, dan karakter-karakter lain itu benar-benar mendukung bagaimana sosok peran utama dari Lee Young E ini, guys. Pesan yang bisa diambil dari film ini ada banyak sekali. Antara lain kita harus menghargai waktu, kita harus menghargai keluarga, kita harus menghargai kepercayaan kita, dan yang paling Daily Screen sukai dan yang paling Daily Screen ambil dari maknanya dari film ini adalah kita jangan terlalu mempercayai teman kita sendiri. Bukan tidak terlalu percaya, tapi kita harus mewanti-wanti, guys. Karena di salah satu adegan di film ini, Jung Yeon ini dikhianati oleh temannya sendiri hanya demi uang. Jadi itu juga belum jelas nasib si teman itu di film ini, kan nggak jelas karmanya apa yang terjadi dengan teman ini, dengan temannya si Jung Yeon ini, guys. Jadi benar-benar ya banyak sekali pesan-pesan karena film ini juga film keluarga, tapi juga thriller. Baguslah film ini untuk ditonton untuk kalian yang di rumah, yang bosan mungkin pengen nonton film apa sekarang. Jadi teman-teman nonton Daily Screen, setelah itu baru nonton film ini. Sekarang sampailah kita ke sesi penilaian, guys. Kalau dilihat dari alur cerita, plot maju mundur, kemudian karakter-karakter yang mendukung film ini juga sangat berkompeten, kemudian dari sisi pesan yang disampaikan juga sangat sampai kepada kita, Daily Screen memberikan nilai 8 dari 10 untuk film ini. So, buat teman-teman yang udah nonton film Bring Me Home ini, berapa nilai yang pantas untuk diberikan untuk film ini dari kalian, guys? Jangan lupa tambahkan di kolom komentar, dan nanti akan kita bahas bareng-bareng, guys. Oke, mungkin itu saja. Jika teman-teman menyukai video seperti ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi, agar teman-teman mengetahui apabila Daily Screen mengupload video setiap harinya. Thank you, guys.